Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Asnawati dengan NPM 2314211044. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya, yaitu dengan judul Perilaku Petani dalam Penerapan Sabta Usaha Tani Jagung, Bibit Subsidi dan Non-Subsidi, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Kemudian di sini ada latar belakang dari penelitian ini. Yang pertama yaitu pertanian, di mana pertanian ini merupakan sektor paling strategis sebagai penyedia pangan, lapangan kerja, dan pendapatan. Kemudian yang kedua ada jagung, di mana jagung ini merupakan komoditas penting untuk sektor pangan dan pakan ternak dan industri. Kemudian ada yang ketiga ada program subsidi dari pemerintah, yang merupakan program tersebut itu ada bibit subsidi dari pemerintah langsung yang disebarkan langsung kepada petani-petani yang ada di desa-desa. Kemudian ada petani pengguna bibit benih subsidi dan non-subsidi. Kemudian ada perbedaan perilaku penerapan Sabta Usaha Tani Jagung antara kedua belah pihak. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama yang dimana ini rumusan masalahnya bagaimana perilaku petani dalam penerapan Sabta Usaha Tani Jagung dengan menggunakan bibit subsidi di Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian rumusan masalah yang kedua itu bagaimana perilaku petani dalam penerapan Sabta Usaha Tani Jagung menggunakan benih non-subsidi Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat perbedaan antara petani yang menerapkan Sabta Usaha Tani antara pengguna bibit subsidi dan bibit non-subsidi di Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian teman-teman di sini ada tujuan dari penelitian ini. Yang pertama itu ada menganalisis perilaku petani dalam penerapan Sabta Usaha Tani Jagung dengan menggunakan bibit subsidi di Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian tujuan yang kedua itu ada mendeskripsikan perilaku petani dalam penerapan Sabta Usaha Tani Jagung menggunakan bibit subsidi dan non-subsidi di Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian tujuan yang ketiga itu menganalisis perilaku petani dalam penerapan Sabta Usaha Tani Jagung antara pengguna bibit subsidi dan non-subsidi Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian selanjutnya ada manfaat penelitian, di mana di sini manfaat penelitian yang pertama itu untuk menambah referensi mengenai perilaku petani dan Sabta Usaha Tani Jagung. Kemudian yang kedua sebagai bahan evaluasi pemerintah terkait program bibit subsidi tersebut. Kemudian yang ketiga sebagai acuan strategi penyuluh pertanian dalam pendampingan. Kemudian yang terakhir ada informasi bagi petani untuk meningkatkan produktivitasnya. Kemudian selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di sini yang pertama, tinjauan pustaka yang pertama itu ada Sabta Usaha Tani yang mencakup 7 komponen penting untuk meningkatkan produktivitas, namun penerapannya masih terkendala modal, pengetahuan, pendampingan sehingga dukungan kelompok tani dan penyuluh sangat dibutuhkan. Yang kedua itu benih subsidi yang merupakan salah satu bentuk intervensi dari pemerintah dalam mendukung petani agar dapat mengakses benih unggul dengan harga terjangkau. Kemudian selanjutnya ada perilaku petani dalam mengadopsi teknologi yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, termasuk dukungan penyuluh, akses informasi, serta kondisi sosial ekonomi. Oleh karena itu, penyuluh harus sesuai kebutuhan petani agar mereka mau menerapkan inovasi secara berkelanjutan. Kemudian yang terakhir ada Lampung Selatan merupakan salah satu daerah sentra produksi jagung di Provinsi Lampung yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Kondisi agroklimat yang mendukung seperti curah hujan yang cukup dan kesuburan tanah menjadikan wilayah ini cocok untuk budidaya jagung. Kemudian selanjutnya ada kerangka pemikiran. Di sini dimana saya memiliki 3 variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z. Di variabel X saya memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama pada variabel X saya yaitu perilaku petani jagung. Di sini ada 3 indikator, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua sikap, dan yang ketiga keterampilan. Kemudian ada variabel Y. Di sini saya memiliki 7 variabel karena pada variabel Y ini saya menggunakan Sabta Usaha Tani, yang dimana Sabta Usaha Tani ada 7 ya teman-teman. Yang pertama ada penggunaan
benih unggul, yang kedua ada pemupukan, yang ketiga ada pengolahan tanah, yang keempat ada pengendalian OPT, yang kelima ada pengairan, yang keenam panen, dan yang ketujuh pasca panen. Kemudian pada variabel Z, yaitu variabel terikat, di sini ada produktivitas usaha tani jagung, yang dimana memiliki dua indikator, yaitu luas lahan dan produksi. Nah, kemudian selanjutnya ada hipotesis. Di sini saya memiliki dua hipotesis. Yang pertama, terdapat hubungan yang nyata antara perilaku petani jagung X dengan penerapan sabta usaha tani Y. Kemudian terdapat hubungan antara penerapan sabta usaha tani jagung Y dengan petani jagung X. Kemudian di sini ada metodologi penelitian, yaitu yang pertama ada lokasi penelitian, di mana penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan di Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian ada waktu penelitian. Pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juli sampai September 2026 nanti. Kemudian ada responden. Populasi pada penelitian ini mencakup seluruh petani jagung yang tergabung dalam kelompok tani di Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Baik, kemudian ada jenis dan metode pengumpulan data. Yang pertama di sini ada data primer. Data primer ini diambil langsung dari petani, anggota kelompok tani, ketua kelompok tani, dan penyuluh pertanian lapang atau PPL. Kemudian ada data sekunder. Di sini data sekunder ini diperoleh dari perpustakaan, laporan, buku, jurnal, artikel, surat kabar, dokumen, dan peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan. Kemudian yang ketiga ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini menggunakan wawancara dengan kuesioner, dokumentasi, dan observasi lapangan, studi pustaka. Kemudian di sini ada dua uji, yaitu validitas dan reliabilitas, di mana uji validitas ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana item dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti. Validitas instrumen dapat diketahui melalui korelasi antara skor setiap item dengan skor total respon. Kemudian ada reliabilitas, di mana digunakan untuk mengetahui konsistensi instrumen apabila digunakan dalam beberapa kesempatan. Reliabilitas yang baik menunjukkan bahwa instrumen memberikan hasil pengukuran yang stabil dan tidak berubah meskipun proses pengumpulan data dilakukan berulang. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.